Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang kembali di channel 1001 Kisah Nyata, tempat di mana kisah-kisah penuh pelajaran hidup kita hadirkan untuk membuka hati dan pikiran. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang mungkin terdengar seperti drama, tapi justru sering terjadi di dunia nyata. Bayangkan, seorang pria berpenampilan lusuh, dianggap gelandangan, dipermalukan di depan umum oleh mantan istrinya sendiri di dalam bank. Tatapan meremehkan, bisikan menghina, bahkan hampir diusir karena penampilannya. Namun, siapa sangka, pria yang dianggap tidak punya apa-apa itu ternyata pemilik rekening bernilai 2 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia memilih diam saat dihina? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena terkadang orang yang paling diremehkan justru menyimpan kejutan terbesar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, udara di kawasan Sudirman, Jakarta terasa pengap meski matahari belum tinggi. Di depan gedung megah Bank Mandiri cabang utama, orang-orang berlalu lalang dengan setelan rapi dan sepatu mengkilap. Di antara mereka, seorang pria berambut sedikit kusut dengan kemeja pudar dan sandal usang melangkah pelan. Namanya Raka Pratama. Tatapan orang-orang singgah sebentar, lalu beralih dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Curiga, meremehkan, bahkan jijik tipis. Raka menyadari semua itu, tapi wajahnya datar. Tidak ada amarah, tidak juga rasa malu yang tampak. Ia seperti sudah kebal terhadap penilaian yang dangkal. Satpam di pintu masuk mengangkat tangan menghalangi langkahnya. "Maaf Pak, mau kemana?" "Saya ada urusan pencairan deposito," jawab Raka tenang. Satpam itu menatap dari ujung rambut sampai kaki. "Bapak yakin, ini layanan prioritas di dalam. Kalau mau buka rekening biasa, ambil nomor antrian dulu." Raka menghela nafas pelan. "Saya tidak buka rekening, saya ingin bertemu manajer cabang." Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup tegas. Satpam itu ragu sejenak, lalu mempersilahkan dengan enggan setelah memeriksa tas lusuh yang dibawa Raka. Begitu pintu kaca terbuka, hawa pendingin ruangan menyergap. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan tubuhnya yang kontras dengan para nasabah lain. Beberapa pegawai berbisik pelan. Seorang customer service berambut rapi mendekat dengan senyum profesional yang terasa kaku. "Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu?" "Saya ingin mencairkan deposito dan mengkonfirmasi saldo," ucap Raka menyerahkan seceri kertas kecil berisi nomor rekening. Pegawai itu melirik cepat, lalu tersenyum tipis. "Nomor ini apakah benar milik Bapak?" "Benar." Ia tampak ragu. "Mohon maaf Pak, untuk nominal tertentu biasanya harus melalui verifikasi khusus." Raka belum sempat menjawab ketika suara yang sangat dia kenalnya memotong suasana. "Raka?" Suara itu membuat beberapa kepala menoleh. Seorang perempuan bergaun elegan berdiri tak jauh darinya. Rambutnya tersisir sempurna, tas mahal menggantung di bahunya. Maya Anggraini, mantan istrinya. Raka menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sepersekian detik, waktu terasa menegang. Namun bukan nostalgia yang muncul di wajah Maya, melainkan senyum miring penuh sindiran. "Kamu kesini? Mau apa? Cari pinjaman lagi?" Beberapa nasabah mulai memperhatikan. Seorang pria berkacamata mahal di samping Maya, Dimas Wirawan, mengernyit heran. "Siapa dia?" "Saya, mantan suamiku," jawab Maya ringan nyaris seperti menceritakan kesalahan masa lalu. "Dulu merasa paling pintar, paling visioner, akhirnya bangkrut juga." Raka tidak menyela, ia hanya berdiri dengan bahu tegak. Maya mendekat selangkah menatap penampilan Raka tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. "Kamu bahkan tidak berubah, masih saja tidak tahu cara berpakaian pantas." Raka menjawab pelan, "Aku kesini bukan untuk penampilan." Dimas terkekeh kecil, "Kalau butuh bantuan bilang saja, jangan bikin malu di tempat umum." Kata malu menggantung di udara seperti tamparan terbuka. Beberapa pegawai bank mulai gelisah. Customer service tadi melihat layar komputernya lagi, kali ini dengan alis terangkat. Matanya melebar, lalu ia berdiri mendadak. "Pak, mohon tunggu sebentar." Namun Maya belum selesai. "Raka, kamu tahu ini bank kan? Bukan tempat berteduh. Jangan sampai disuruh keluar." Raka menatapnya lurus, tidak ada kebencian, hanya ketenangan yang aneh. "Aku tahu persis ini bank." Suasana berubah ketika seorang wanita paruh badan dengan setelan resmi keluar dari ruang kaca bertuliskan branch manager. Ibu Lestari Handoko. Langkahnya cepat namun terukur. "Bapak Raka Pratama?" tanyanya dengan suara profesional.
Raka mengangguk. Ekspresi Ibu Lestari langsung berubah hormat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, silahkan ikut saya ke ruang VIP. Ruangan yang tadi dipenuhi bisik-bisik mendadak sunyi. Maya terdiam, jelas tidak menyangka. Dimas menatap Raka dengan kening berkerut. VIP? Ulang Maya lirih seperti tak percaya. Ibu Lestari melanjutkan dengan suara yang cukup terdengar. Untuk transaksi sebesar ini memang harus ditangani langsung oleh manajemen. Raka memandang Maya sejenak, tatapannya tetap tenang, tapi kini terasa lebih dalam. Aku hanya ingin mengurus urusanku. Dimas coba tertawa menutupi kegugupannya. Transaksi apa memangnya? Ibu Lestari menjawab singkat, profesional. Konfirmasi saldo dan pencairan sebagian dana investasi. Total aset yang terdaftar atas nama Bapak Raka Pratama di cabang ini melebihi 2 triliun rupiah. Angka itu seperti petir di siang bolong. Seorang nasabah menjatuhkan mapnya. Pegawai yang tadi ragu kini menunduk. Maya mundur setengah langkah. 2 triliun? Raka tidak membenarkan, tidak pula membantah. Ia hanya memegang tas lusuhnya dan berjalan mengikuti Ibu Lestari. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer, seolah menjadi irama pembalik keadaan. Di belakangnya, bisik-bisik berubah arah. Tatapan yang tadi meremehkan kini dipenuhi rasa ingin tahu dan keterjekutan. Maya berdiri kaku, wajahnya kehilangan warna percaya dirinya. Sebelum pintu ruang VIP tertutup, Raka berhenti sebentar dan menoleh. Maya, ucapnya pelan namun tegas. Uang tidak pernah mengubah siapa aku, tapi sikap orang sering berubah karena uang. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan ruang utama bank dalam keheningan yang canggung. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, yang terasa miskin bukanlah pria dengan pakaian lusuh itu. Beberapa tahun sebelum pagi memalukan itu di cabang Bank Mandiri kawasan Sudirman, Jakarta pernah menjadi saksi masa-masa ketika Raka Pratama dan Maya Anggraini berdiri di titik yang sama. Tanpa jarak, tanpa gengsi, tanpa luka. Mereka bertemu di sebuah ruang kerja bersama sederhana di daerah Kemang. Raka saat itu dikenal sebagai pria yang lebih sering menatap layar laptop daripada cermin. Rambutnya sering berantakan. Kaosnya tak pernah benar-benar disetrika rapi, tapi matanya selalu menyala ketika berbicara soal sistem keamanan digital yang sedang ia kembangkan. Maya jatuh cinta pada cahaya itu. "Kamu yakin ini bisa berhasil?" tanya Maya suatu malam, ketika mereka duduk di lantai kontrakan kecil dengan 2 gelas kopi instan. Raka tersenyum tipis. "Bukan soal yakin atau tidak, ini soal waktu." Maya tertawa pelan. "Kamu selalu jawab seperti itu." "Karena semua hal besar memang butuh waktu," balas Raka. Di awal pernikahan, mereka hidup sederhana. Raka merintis startup kecil bernama Arunika Tech, bergerak di bidang keamanan data perusahaan. Modalnya terbatas. Investor sulit percaya pada pria muda yang lebih banyak bicara soal algoritma dibanding proyeksi keuntungan. Maya yang bekerja di perusahaan event organizer menjadi tulang punggung keuangan sementara. Awalnya Maya bangga. Ia sering menceritakan pada teman-temannya, "Suamiku lagi bangun sistem yang suatu hari bakal dipakai perusahaan besar." Nada suaranya penuh keyakinan. Namun keyakinan itu mulai retak ketika badai datang. Raka menemukan investor yang tampak menjanjikan, seorang rekan bisnis bernama Arif Gunawan. Arif datang dengan jas mahal dan janji jaringan luas. Ia menanamkan modal besar dan meminta akses penuh ke sistem yang sedang dikembangkan Raka. "Ini kesempatan kita naik kelas," kata Arif waktu itu. Raka ragu, tapi kebutuhan dana membuatnya setuju. Ia tidak pernah menyangka bahwa akses itu menjadi awal kehancuran. Dalam beberapa bulan, Arif menghilang bersama sebagian besar dana perusahaan dan membawa prototipe sistem yang belum dipatenkan sepenuhnya. Ketika Raka mengetahui pengkhianatan itu, semuanya sudah terlambat. Tagihan menumpuk, kantor kecil mereka harus ditutup. Karyawan yang tersisa pergi satu persatu. Nama Raka mulai terdengar sebagai pengusaha gagal. Maya menyaksikan perubahan itu setiap hari. Suaminya yang dulu penuh api, kini lebih banyak diam. "Kamu kenapa tidak lapor polisi?" tanya Maya dengan nada lelah. "Sedang aku urus," jawab Raka singkat. "Kapan? Sampai kapan kita begini?" Suara Maya meninggi untuk pertama kalinya. Raka menatapnya lama. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sedang menempuh jalur hukum diam-diam, bahwa ia tengah menghubungi firma di Singapura yang tertarik pada versi lanjutan sistemnya, bahwa ia sengaja membiarkan Aris merasa menang agar bisa menjebaknya secara legal. Tapi semua itu belum pasti,
dan Raka tidak pernah suka memberi janji sebelum hasil ada di tangan. "Percaya sama aku," ucapnya pelan. "Aku sudah percaya, bertahun-tahun." Kalimat itu seperti pintu yang tertutup perlahan. Tekanan sosial ikut memperparah keadaan. Keluarga Maya mulai ikut campur. Mereka mempertanyakan kemampuan Raka sebagai suami. Undangan acara keluarga menjadi momen canggung. Bisik-bisik tentang masa depan yang tidak jelas makin sering terdengar. Di titik itulah Dimas Wirawan masuk kembali ke hidup Maya. Dimas adalah teman lama semasa kuliah yang kini sukses di bisnis properti. Ia hadir dengan mobil mewah dan cerita proyek miliaran rupiah. Cara bicaranya lugas, penuh kepastian. Kebalikan dari Raka yang selalu berbicara tentang proses dan waktu. "Aku cuma ingin kamu hidup nyaman," kata Dimas pada Maya suatu sore, ketika mereka tak sengaja bertemu di sebuah kafe. Kalimat sederhana itu menancap lebih dalam dari yang Maya sadari. Di rumah pertengkaran makin sering terjadi. Bukan lagi soal uang semata, tapi tentang rasa aman, tentang masa depan, tentang gengsi yang tak diucapkan namun terasa. Raka semakin tenggelam dalam pekerjaannya, menghabiskan malam menyusun ulang sistemnya dari nol. Ia menjual motor, kemudian mobil, demi membayar pengacara dan membiayai pengembangan versi baru produknya. Maya menatap ruang tamu yang semakin kosong suatu malam. "Apa kamu sadar kita kehilangan semuanya?" Raka menjawab tanpa menoleh dari layar. "Tidak semuanya." "Apa yang tersisa, Raka?" "Kesempatan." Maya terdiam. Baginya kesempatan adalah sesuatu yang abstrak. Tagihan listrik yang hampir diputus terasa jauh lebih nyata. Keputusan itu akhirnya datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan panjang di meja makan. Maya mengajukan gugatan cerai beberapa minggu kemudian. Ia mengatakan ingin hidup yang lebih pasti. Raka tidak menahannya. "Kamu tidak mau memperjuangkan aku?" tanya Maya saat menandatangani berkas. Raka memandangnya dalam-dalam. "Aku sedang memperjuangkan sesuatu, tapi mungkin bukan yang kamu mau." Perceraian itu berlangsung tanpa drama besar. Tidak ada perebutan harta karena memang hampir tak ada yang tersisa. Publik melihatnya sebagai akhir dari kisah pengusaha gagal yang ditinggalkan istrinya. Raka membiarkan anggapan itu hidup. Tak seorang pun tahu bahwa di balik keheningan itu, ia berhasil mengamankan hak paten sistem terbarunya dan menandatangani perjanjian lisensi dengan perusahaan teknologi di Singapura. Dana awal belum cair saat perceraian terjadi. Semua masih dalam proses hukum dan negosiasi. Raka memilih diam. Ia membiarkan Maya pergi tanpa menjelaskan seluruh rencananya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak ingin menyeretnya dalam resiko gugatan dan konflik hukum yang belum selesai. Jika semuanya gagal, setidaknya Maya sudah bebas dari beban itu. Waktu berjalan. Nama Arunikatek menghilang dari permukaan, tapi sistem yang dirancang Raka berevolusi di tempat lain, dengan nama berbeda dan pasar lebih luas. Perlahan kegagalan yang dulu terlihat mutlak menjadi pijakan. Sementara itu, Maya melangkah kehidupan baru bersama Dimas, yakin telah meninggalkan masa sulit di belakangnya. Ia tidak pernah tahu bahwa pria yang dianggapnya tenggelam sebenarnya sedang menyelam lebih dalam, untuk menyuncul di permukaan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah perceraian itu, nama Raka Pratama seakan benar-benar tenggelam dari peredaran bisnis di Jakarta. Tidak ada lagi kabar tentang Arunikatek, tidak ada lagi unggahan tentang presentasi startup atau foto di ruang kerja bersama. Bagi banyak orang, kisahnya sudah selesai. Pria idealis yang kalah oleh realita. Namun justru dalam keheningan itulah semuanya dimulai. Raka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempatnya sempit, temboknya lembab, dan perabotnya seadanya. Ia memangkas semua pengeluaran yang tidak perlu. Rambutnya dibiarkan panjang, pakaiannya sederhana, seolah ia benar-benar menyerah pada keadaan. Orang-orang yang melihatnya di warung kopi mengira ia hidup dari pekerjaan serabutan. Padahal, setiap malam, di atas meja kayu tua dengan lampu redup, Raka menyusun ulang mimpinya. Lebih rapi, lebih matang, dan jauh lebih berbahaya bagi siapapun yang meremehkannya. Versi kedua sistem keamanan digitalnya ia beri nama Aegis Core. Kali ini ia tidak gegabah. Semua kode didaftarkan hak patennya. Semua akses disimpan dalam server luar negeri. Ia belajar dari pengkhianatan Arif. Tidak ada lagi celah kepercayaan yang bisa disalahgunakan.
Suatu malam, layar laptopnya menampilkan panggilan video dari Singapura. Logo perusahaan teknologi internasional terpampang di sudut layar. Seorang direktur asing berbicara dengan bahasa Inggris formal yang kaku, namun penuh minat. "We are impressed, Mr. Raka. Your system can replace 3 layers of conventional security." Raka menjawab tenang, "It's not just replacement, it's prevention." Negosiasi berlangsung berbulan-bulan. Tidak mudah. Mereka menguji sistemnya berkali-kali, mencoba membobolnya dengan tim peretas profesional. Setiap serangan gagal, setiap celah yang ditemukan langsung ditambal dalam hitungan jam. Di luar sana, dunia mengira Raka sedang menganggur. Di dalam ruangan sempit itu, ia sedang membangun sesuatu yang nilainya melampaui imajinasi banyak orang. Kontrak akhirnya ditandatangani secara digital pada dini hari. Lisensi eksklusif untuk kawasan Asia Tenggara. Nilai awalnya sudah ratusan miliar rupiah, ditambah pembagian saham dan royalti jangka panjang. Transfer pertama masuk ke rekening atas nama Raka Pratama beberapa minggu kemudian. Angkanya membuat petugas bank pusat sempat melakukan verifikasi berlapis. Namun Raka tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap datang ke warung kopi yang sama, tetap berjalan kaki ke minimarket, tetap mengenakan pakaian yang nyaris tak berubah. Bukan karena ia ingin terlihat menderita, melainkan karena ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Dana terus mengalir seiring implementasi sistemnya di berbagai perusahaan besar, perbankan, logistik, hingga pemerintahan di beberapa negara. Nilai sahamnya melonjak, royalti bertambah setiap kuartal. Dalam waktu 3 tahun, total aset yang terakumulasi di rekening dan portofolio investasinya menembus angka 2 triliun rupiah. Tak seorang pun di lingkaran lamanya tahu, bahkan Maya tidak pernah mendengar kabar itu. Baginya, Raka hanyalah bab lama yang sudah selesai. Ia sibuk dengan kehidupan barunya bersama Dimas Wirawan dan proyek-proyek properti yang gemerlap di pusat kota. Sementara itu, Raka justru memperluas langkahnya secara diam-diam. Ia membeli saham minoritas di beberapa perusahaan teknologi melalui perusahaan cangkang. Ia menanam investasi pada startup keamanan cyber generasi baru. Semua dilakukan tanpa sorotan media, tanpa wawancara, tanpa pencitraan. Seorang konsultan keuangan pernah bertanya padanya dalam pertemuan privat, "Pak Raka, dengan aset sebesar ini Anda bisa masuk daftar orang terkaya. Kenapa tidak go public saja?" Raka hanya tersenyum tipis. Uang bukan untuk dipamerkan, uang itu alat. Alat untuk apa? Untuk memilih. Memilih waktu, memilih langkah, memilih siapa yang layak tetap berdiri dan siapa yang harus belajar dari kesalahan. Ia tidak pernah melupakan masa ketika Maya berdiri di depannya dengan mata penuh keraguan. Ia juga tidak menyimpan dendam. Yang ia simpan adalah pelajaran, bahwa kepercayaan harus dibangun di atas keteguhan, bukan sekedar harapan. Ada satu alasan lain mengapa Raka tetap tampil sederhana. Ia ingin melihat dunia apa adanya, tanpa topeng penghormatan palsu yang biasanya muncul ketika orang tahu jumlah saldo di rekeningnya. Dengan penampilan lusuh, ia bisa menilai sikap asli orang-orang di sekitarnya. Dan pagi itu, ketika ia melangkah masuk ke cabang Bank Mandiri di Sudirman dengan tas kain tua di tangannya, ia sudah tahu betul apa yang ia miliki. Nomor rekening yang ia hafal di luar kepala bukan sekedar deretan angka. Itu adalah simbol dari malam-malam panjang, dari pengkhianatan yang ditempa menjadi strategi, dari cinta yang dilepaskan demi sesuatu yang lebih besar. 2 triliun rupiah itu bukan datang dari keberuntungan, bukan pula warisan. Itu adalah hasil dari kesabaran yang tak terlihat dan kerja yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Rahasia itu tersimpan rapi sampai takdirnya mempertemukan kembali dengan masa lalunya di tempat yang paling tak terduga. Ruang utama cabang Bank Mandiri di Sudirman mendadak terasa lebih sempit, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Setelah nama Raka Pratama disebut oleh manajer cabang, suasana tidak lagi sama. Orang-orang memang kembali duduk, tapi perhatian mereka tidak benar-benar lepas dari pria berpenampilan lusuh itu. Raka berdiri tenang di dekat meja customer service. Tangannya memegang tas kain tua,
Jari-jarinya tidak gemetar sedikit pun. Di hadapannya, layar komputer masih menampilkan data rekening yang membuat pegawai bank itu berkali-kali menelan ludah. "Pak, mohon tunggu sebentar," ucap customer service tadi. Suaranya kini jauh lebih hati-hati. "Kami perlu konfirmasi tambahan." Raka mengangguk pelan. "Silakan." Di sudut lain ruangan, Maya berdiri dengan wajah yang belum sepenuhnya menerima kenyataan. Dimas Wirawan berusaha tetap terlihat santai, tetapi sorot matanya berubah tajam, seperti sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. "Ini pasti salah sistem," bisik Maya pelan pada Dimas. Dimas menyahut lirih. "Angka sebesar itu tidak mungkin muncul tanpa jejak. Aku pasti pernah dengar namanya kalau benar." Seolah ingin memastikan, Dimas melangkah mendekat ke meja layanan. "Maaf, Mak," katanya dengan nada sopan yang tipis dibuat-buat. "Mungkin ada kesalahan identitas. Setahu saya beliau ini, ya bukan pengusaha besar." Customer service menatap Dimas sekilas, lalu kembali ke layar. "Data yang muncul sesuai KTP dan verifikasi biometrik, Pak." Kata biometrik menggantung di udara seperti palu hakim. Raka tetap diam. Ia tidak merasa perlu membela diri. Ia hanya memperhatikan pantulan wajahnya di permukaan meja marmer. Wajah yang pernah dianggap gagal, kini berdiri di tengah ruangan yang dulu mungkin tak akan meliriknya 2 kali. Beberapa nasabah mulai berbisik lebih terang-terangan. "Katanya 2 triliun. Serius itu? Penampilannya?" Bisik-bisik itu menyatu menjadi dengung halus yang menusuk telinga. Satpam yang tadi sempat meremehkan kini berdiri lebih tegak dari biasanya, seakan ingin menebus kesalahan yang belum diucapkan. Tak lama kemudian, Ibu Lestari Handoko keluar dari ruangannya lagi, membawa sebuah tablet. Langkahnya mantap, ekspresinya profesional, namun jelas berbeda dari sebelumnya. Lebih hormat, lebih waspada. "Ibu Raka, untuk keamanan, kami akan lakukan verifikasi tanda tangan digital dan sidik jari. Setelah itu kami persilahkan Bapak ke ruang VIP." Raka mengangguk tanpa ekspresi berlebihan. Ia menempelkan jarinya pada alat kemindai kecil yang disodorkan. Lampu hijau menyala. Sistem berbunyi singkat, tanda cocok. Ibu Lestari melanjutkan dengan suara yang cukup terdengar oleh orang-orang terdekat. "Saldo terverifikasi. Total dana aktif dan investasi atas nama Bapak saat ini melebihi 2 triliun rupiah." Maya menarik nafas tajam. Dimas terdiam beberapa detik terlalu lama. "Ini tidak masuk akal," gumam Maya, hanyir pada dirinya sendiri. "Waktu kita cerai kamu bahkan tidak punya mobil." Raka akhirnya menoleh padanya. Tatapannya datar, tidak mengejek, tidak pula ingin menang. "Waktu itu belum waktunya." "Belum waktunya untuk apa?" tanya Maya cepat. "Untuk terlihat berhasil." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Maya tak mampu langsung membalas. Dimas mencoba mengambil alih situasi. Kalau memang benar dananya sebesar itu, pasti ada bisnis besar di belakangnya. "Bidang apa, Pak Raka?" Nada suaranya terdengar lebih formal, tak lagi meremehkan. Ada rasa ingin tahu yang bercampur kecemasan. Raka memandangnya sebentar. "Teknologi keamanan digital." Dimas mengernyit. Ada kilatan pengenalan di matanya. Beberapa bulan terakhir, ia memang mendengar tentang sistem keamanan baru yang dipakai perusahaan-perusahaan besar dan sulit ditembus. Ia bahkan sempat mencoba menghubungi distributor regionalnya untuk proyek propertinya. "Nama produknya apa?" tanya Dimas dengan berusaha terdengar santai. Raka tidak langsung menjawab. "Yang penting cukup kuat untuk melindungi aset besar." Kalimat itu seperti sindiran halus yang sulit dibantah. Sementara itu, staf bank mulai bergerak lebih sigap. Seorang pegawai membawa minuman ke meja kecil dekat ruang VIP. Pintu kaca dibuka dengan sopan. Perubahan perlakuan itu begitu jelas hingga hampir terasa memalukan bagi mereka yang tadi memandang rendah. Satpam yang berdiri dekat pintu mendekat sedikit. "Maaf sebelumnya, Pak, kalau tadi ada kekeliruan." Raka menatapnya singkat. "Tidak apa-apa, Anda hanya menjalankan tugas." Namun justru ketenangan itu yang membuat suasana makin canggung.
Maya berdiri tak jauh dari pintu ruang VIP, seolah ragu apakah harus mendekat atau menjaga jarak. Ia menatap Raka seperti sedang melihat orang asing dengan wajah yang dikenalnya. Ada penyesalan yang samar, tapi juga kebingungan. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanyanya lirih, suaranya kini jauh dari nada tinggi sebelumnya. Raka berhenti sebelum masuk. "Apa yang harus kubilang?" "Bahwa kamu tidak benar-benar gagal." Raka menatap lurus ke depan, bukan lagi ke arah Maya. Orang yang percaya tidak butuh bukti cepat. Orang yang ragu tidak akan puas dengan penjelasan panjang. Ibu Lestari memberi isyarat halus. "Silahkan, Pak." Raka melangkah ke ruang VIP. Pintu kaca tertutup perlahan, memisahkan dua dunia dalam satu ruangan. Di dalam, transaksi bernilai ratusan miliar siap dibahas. Di luar, sisa-sisa kesombongan dan penyesalan masih menggantung di udara. Di ruang tunggu itu, yang berubah bukan hanya angka di layar komputer. Yang berubah adalah cara semua orang memandang pria yang beberapa menit lalu hampir diusir hanya karena penampilannya. Pintu ruang VIP di cabang Bank Mandiri kawasan Sudirman tertutup rapat, meredam riuh rendah ruang utama. Di dalam, suasananya jauh lebih tenang. Aroma kopi premium samar tercium, meja kayu mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal, dan layar monitor besar menampilkan data finansial dengan angka-angka yang tak biasa. Raka Pratama duduk tegak. Tas kain lusuhnya tetap ia letakkan di samping kursi kulit mahal. Penampilannya kontras dengan ruangan itu, tetapi sikapnya tidak. Ia tidak tampak canggung, tidak pula terpesona. Seolah ia sudah lama akrab dengan angka-angka besar yang terpampang di hadapannya. Ibu Lestari Handoko duduk berhadapan dengannya, ditemani satu staf senior bagian wealth management. Tablet di tangannya menampilkan rincian portofolio. "Bapak Raka," ucap Ibu Lestari dengan suara yang kini sepenuhnya formal dan penuh hormat. "Setelah kami lakukan verifikasi menyeluruh, total dana likuid dan investasi aktif atas nama Bapak saat ini tercatat sebesar 2.108 miliar rupiah. Angka itu disebut tanpa dramatisasi, namun bobotnya terasa berat." Raka mengangguk pelan. "Saya hanya perlu konfirmasi saldo dan mencairkan sebagian." "Berapa nominal yang ingin Bapak cairkan?" 500 miliar rupiah. Staf di samping Ibu Lestari refleks menegakkan punggungnya. Bahkan di ruangan VIP, angka sebesar itu bukan transaksi harian. Ibu Lestari tetap menjaga ekspresinya, meski matanya sempat berkedip lebih lambat. "Baik, Pak. Untuk nominal tersebut kami perlu memastikan tujuan transfer dan dokumen pendukung sesuai regulasi." Raka membuka tasnya dan mengeluarkan map tipis. Dokumen legal, perjanjian akuisisi dan proposal investasi tersusun rapi. Tidak ada keraguan di gerakannya. "Semuanya sudah lengkap," katanya singkat. Sementara itu, di luar ruangan, ketegangan belum sepenuhnya reda. Maya berdiri di dekat dinding kaca, mencoba menangkap bayangan di balik tirai tipis. Dimas duduk dengan wajah yang sulit dibaca, tetapi jemarinya mengetuk pelan sandaran kursi, tanda pikirannya bekerja cepat. "Kalau benar segitu dananya," gumam Dimas. Maya menoleh. "Apa?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia teringat sebuah laporan beberapa minggu lalu tentang investor misterius yang siap masuk ke proyek properti besar yang sedang ia kelola. Proyek itu hampir gagal karena kekurangan likuiditas. Nilai suntikan dananya 500 miliar rupiah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam ruang VIP, layar monitor kini menampilkan grafik pertumbuhan investasi Raka selama 3 tahun terakhir. Lonjakannya tidak wajar bagi pengusaha yang disebut bangkrut. "Kami juga melihat portofolio Bapak tersebar di beberapa perusahaan teknologi regional. Beberapa di antaranya terafiliasi dengan sistem keamanan digital yang sedang naik daun di Asia Tenggara." Raka hanya tersenyum tipis. "Saya percaya pada sistem yang saya bangun sendiri." Ibu Lestari mengangguk penuh pengertian. "Terus terang, Pak, jarang sekali kami menangani nasabah dengan profil seperti ini. Dana besar, tetapi tidak pernah melakukan transaksi konsumtif mencolok." "Saya tidak datang ke bank untuk dipuji," jawab Raka tenang. "Saya datang ke bank untuk memastikan rencana berjalan." Kalimat itu membuat suasana semakin jelas. Ia bukan pria yang kebetulan kaya, ia datang dengan tujuan.
Beberapa menit kemudian, dokumen transfer mulai diproses. Sistem internal bank mengirim notifikasi berlapis. Prosedur keamanan berjalan sesuai standar tertinggi. Tidak ada celah. Di luar pintu ruang VIP akhirnya terbuka kembali. Ibu Lestari keluar sebentar untuk memberikan instruksi tambahan kepada staf. Suaranya cukup terdengar oleh Maya dan Dimas yang berdiri tidak jauh. Pastikan seluruh proses 500 miliar itu prioritas utama. Ini transaksi strategis. Maya membeku. Dimas berdiri perlahan. 500 miliar, ulangnya hampir tak terdengar. Ibu Lestari melanjutkan. Dan siapkan ruang konferensi kecil. Sepertinya akan ada pembahasan lanjutan terkait akuisisi perusahaan properti. Kata akuisisi membuat wajah Dimas kehilangan warna. Maya menatap suaminya. Perusahaan properti? Maksudnya? Dimas menelan ludah. Perusahaanku sedang cari investor sebesar itu. Keduanya saling berpandangan dalam keheningan yang menyesakan. Potongan-potongan informasi mulai menyatu seperti teka-teki yang perlambat disadari. Tak lama kemudian, Raka keluar dari ruang VIP dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia masuk. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya kepastian. Dimas memberanikan diri mendekat. "Pak Raka, boleh saya tanya sesuatu?" Raka menatapnya tanpa emosi berlebihan. "Silahkan. Investor yang akan masuk ke proyek Graha Sentana, itu Anda?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap Dimas beberapa saat, cukup lama untuk membuat udara terasa berat. "Kalau semua berjalan sesuai rencana, mulai hari ini saya bukan hanya investor, saya pemegang saham mayoritas." Maya terpengangah. Mayoritas. Raka mengangguk kecil. Perusahaan itu punya potensi, sayang kalau dikelola tanpa sistem yang kuat. Kalimat itu terdengar seperti penilaian profesional, bukan balas dendam. Namun justru itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Dimas terdiam. Posisi yang selama ini ia banggakan mendadak bergeser. Ia bukan lagi pemilik tunggal yang berkuasa penuh. Ia akan berada di bawah keputusan pria yang tadi ia anggap tak pantas berada di ruangan itu. Ibu Lestari kembali berdiri di sisi Raka. "Selamat, Pak. Proses transfer sudah kami eksekusi. Dana akan efektif dalam hitungan jam." Raka mengangguk. "Terima kasih." Di ruang utama bank itu, fakta yang sebelumnya hanya angka kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah. 2 triliun rupiah bukan lagi rumor atau kesalahan sistem. Itu nyata, terverifikasi, dan baru saja digunakan untuk mengubah peta kekuasaan seseorang. Dan di tengah semua keterjukatan itu, Raka tetap berdiri dengan pakaian sederhana yang sama, seolah ingin menegaskan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang menempel di tubuhnya, melainkan oleh apa yang ia bangun dalam diam. Pagi itu, kedatangan Raka Pratama ke cabang Bank Mandiri di Sudirman bukanlah kebetulan. Bukan pula sekedar urusan administratif seperti yang ia ucapkan singkat di meja layanan. Ada rencana yang telah ia susun jauh sebelum kakinya melangkah melewati pintu kaca gedung itu. Di ruang konferensi kecil yang disiapkan setelah transfer 500 miliar diproses, Raka duduk berhadapan dengan Ibu Lestari dan 2 staf senior bank. Di atas meja terbuka dokumen akuisisi perusahaan properti PT Graha Sentana, perusahaan yang selama ini dipimpin Dimas Wirawan. Raka menatap lembar demi lembar perjanjian dengan tenang. Baginya, ini bukan keputusan emosional, ini perhitungan matang. "Seperti yang tercantum di sini, Pak," jelas Ibu Lestari. "Dengan suntikan dana ini, Bapak akan menguasai 51% saham. Artinya, kendali mayoritas ada di tangan Bapak." Raka mengangguk. "Saya tidak tertarik pada jabatan, saya tertarik pada arah perusahaan." Nada suaranya stabil, tanpa nada balas dendam. Namun di balik ketenangan itu, ada motif yang lebih dalam dari sekedar investasi. Beberapa bulan sebelumnya, tim analis Raka menemukan laporan keuangan PT Graha Sentana yang tidak stabil. Proyek besar di kawasan elit hampir mangkrak karena kekurangan dana dan salah perhitungan arus kas. Jika tidak ada investor besar yang masuk, perusahaan itu bisa kolaps dalam 1 tahun. Saat membaca nama direktur utamanya, Dimas Wirawan, Raka sempat terdiam lama. Dunia memang punya cara unik mempertemukan kembali orang-orang yang pernah saling bersinggungan. Ia bisa saja memilih perusahaan lain.
pilihan investasi tak pernah kurang bagi orang dengan likuiditas 2 triliun rupiah. Tapi Raka melihat sesuatu yang lebih dari sekedar angka minus di laporan keuangan itu. Ia melihat kesempatan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa kendali selalu berada di tangan mereka yang sabar menunggu waktu yang tepat. Di luar ruang konferensi, Maya berdiri gelisah. Dimas baru saja dipanggil masuk untuk pembahasan lanjutan. Wajahnya tidak lagi tegas beberapa jam lalu. Ada kegamangan yang sulit ia sembunyikan. Ketika Dimas duduk di hadapan Raka, suasananya berbeda dari pertemuan pertama mereka di ruang utama. Kini tidak ada penonton, hanya fakta. "Jadi, benar Anda investor itu?" ujar Dimas akhirnya. "Benar," jawab Raka singkat. Dimas menarik nafas dalam. "Kenapa perusahaan saya?" Raka menautkan jemarinya di atas meja. "Karena perusahaan Anda punya aset strategis dan pasar yang belum tergarap maksimal. Masalahnya ada pada manajemen risiko dan sistem keamanan data proyek." Sindiran itu halus, tapi jelas. Raka berbicara sebagai analis, bukan mantan suami yang tersakiti. "Anda tahu kondisi kami?" tanya Dimas, suaranya lebih rendah. "Saya tahu cukup banyak sebelum menandatangani perjanjian." Keheningan sesaat terasa berat. Dimas menyadari bahwa pria yang tadi ia tertawakan ternyata telah mempelajari perusahaannya lebih detail daripada dirinya menyadari keberadaan Raka sendiri. Motif Raka datang ke bank hari itu bukan hanya untuk memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lain. Dia ingin memastikan transaksi dilakukan langsung, tanpa perantara, tanpa celah kebocoran informasi. Dia ingin melihat dengan mata kepala sendiri momen ketika keputusan itu resmi tercatat. Ia juga ingin memastikan satu hal, bahwa ia melangkah bukan karena emosi. "Posisi Anda tetap sebagai direktur. Saya tidak berniat mengganti struktur secara drastis, tapi sistem akan berubah. Semua proyek akan berada di bawah audit dan pengawasan teknologi baru." Dimas menatapnya tajam. "Teknologi Anda?" Raka tidak tersenyum, tetapi matanya berbicara cukup jelas. Teknologi yang dulu dianggap tidak menjanjikan. Kalimat itu menancap tanpa perlu ditinggikan. Di sudut ruangan, Maya memperhatikan jalannya pembicaraan dengan sikap netral. Baginya, ini transaksi bisnis. Tetapi ia bisa merasakan lapisan emosional yang tak terucap di antara dua pria itu. Raka berdiri setelah dokumen akhir ditandatangani. "Saya datang ke sini bukan untuk masa lalu," katanya pelan namun tegas. "Saya datang untuk masa depan." Kalimat itu sederhana, tetapi menjadi inti dari seluruh langkahnya hari itu. Maya yang melihat Dimas keluar dari ruangan dengan wajah pucat langsung menghampiri. "Apa yang terjadi?" Dimas menjawab pelan, nyaris seperti pengakuan. "Mulai hari ini, dia atasan saya." Maya terdiam. Ia menoleh ke arah Raka yang berjalan melewati mereka tanpa ekspresi kemenangan. Tidak ada senyum puas, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya langkah mantap seseorang yang tahu persis mengapa ia berada di sana. Motif sebenarnya Raka bukanlah mempermalukan balik. Dia tidak butuh panggung untuk membuktikan diri. Motifnya jauh lebih sunyi. Mengambil kendali atas hidupnya sepenuhnya, memilih kapan bergerak, dan memastikan bahwa setiap keputusan lahir dari perhitungan, bukan luka. Dan hari itu, di tengah dinginnya ruang bank dan hangatnya sorotan mata yang berubah arah, Raka membuktikan satu hal. Orang yang pernah diremehkan seringkali bukan kehilangan arah, melainkan sedang menunggu momen yang tepat untuk menentukan arah orang lain. Langkah Raka Pratama keluar dari ruang konferensi di cabang Bank Mandiri Sudirman terdengar mantap. Tidak tergesa, tidak pula lambat. 500 miliar rupiah sudah resmi berpindah, tanda tangan telah mengikat arah baru PT Graha Sentana. Dalam hitungan jam, struktur kekuasaan sebuah perusahaan berubah. Dan ironisnya, perubahan itu dimulai dari pria yang beberapa jam sebelumnya hampir dipersilahkan keluar karena penampilannya. Ruang utama bank kembali hening ketika ia muncul. Para pegawai berdiri lebih sigap. Tatapan yang tadi meremehkan kini berubah menjadi penuh hormat, bahkan canggung. Satpam yang sebelumnya menghalangi langkahnya, kini membuka pintu lebih lebar dari seharusnya. "Silakan, Pak," ucapnya pelan. Raka hanya mengangguk ringan. Di sisi lain ruangan, Dimas berdiri dengan wajah yang belum sepenuhnya pulih dari kenyataan.
Jas mahal yang melekat di tubuhnya kini terasa seperti simbol yang kehilangan makna. Ia masih direktur, benar, tapi kendali bukan lagi sepenuhnya miliknya. Maya berdiri di sampingnya, kebingungan dan gelisah bercampur jadi satu. Ia menatap Raka seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan ilusi. "Raka?" panggilnya akhirnya. Langkah Raka berhenti. Ia menoleh perlahan. "Kita bisa bicara sebentar?" Suara Maya tidak lagi setajam tadi pagi. Ada getar yang sulit ia sembunyikan. Raka memandang sekeliling sejenak lalu berjalan mendekat beberapa langkah. Jarak mereka kini hanya dipisahkan meja kecil dan udara yang syarat penyesalan. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya datar. Maya menelan ludah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa tentang semua ini, tentang keberhasilanmu?" Raka menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. "Waktu kamu pergi, belum ada yang perlu dibilang." "Jadi kamu sengaja diam?" desak Maya. "Aku memilih fokus," jawabnya singkat. Menjelaskan sesuatu yang belum selesai hanya akan terdengar seperti alasan. Jawaban itu membuat Maya terdiam. Ia sadar, dulu ia tidak memberi ruang untuk proses. Ia hanya melihat hasil yang belum tampak. Dimas mendekat mencoba menjaga wibawa yang tersisa. "Pak Raka," ucapnya formal. "Saya harap keputusan ini murni profesional." Raka memandangnya lurus. "Kalau tidak profesional, perusahaan Anda sudah saya biarkan jatuh." Kalimat itu bukan ancaman, itu fakta. Beberapa pegawai bank yang berada tak jauh dari mereka pura-pura sibuk, tetapi jelas mencuri dengar. Mereka menyaksikan pembalikan keadaan secara langsung. Dari pria yang hampir diremehkan menjadi sosok yang menentukan nasib bisnis miliaran rupiah. Ibu Lestari keluar dari ruangannya dan menghampiri Raka. "Pak, seluruh proses sudah selesai. Jika ada kebutuhan tambahan, tim kami siap mendampingi." Nada hormat itu terdengar jelas. Tidak ada lagi keraguan seperti di awal kedatangannya. Raka menoleh tipis. "Terima kasih, Bu. Untuk sementara cukup." Maya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, meski ia berusaha menahannya. "Apa kamu membenci aku?" Pertanyaan itu meluncur pelan, hampir tak terdengar. Raka terdiam beberapa detik. Suasana di sekitar mereka seolah membeku, menunggu jawabannya. "Tidak," katanya akhirnya. "Aku hanya belajar." "Belajar apa?" bisik Maya. "Bahwa orang datang dan pergi sesuai kapasitasnya bertahan." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menyalahkan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih dalam. Tidak ada amarah, tidak ada balas dendam, hanya penerimaan. Dimas mengalihkan pandangan, jelas tak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi yang lebih rendah dari pria yang dulu ia anggap tidak layak diperhitungkan. "Mulai minggu depan," lanjut Raka kepada Dimas dengan suara profesional. "Saya ingin audit seluruhnya dan integrasi sistem keamanan baru." "Baik." Satu kata itu menjadi simbol perubahan. Dari nada meremehkan menjadi kepatuhan formal. Raka lalu memandang Maya sekali lagi. "Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat terlihat berhasil," ujarnya pelan. "Kadang yang lambat justru sedang membangun fondasi." Ia tidak menunggu jawaban. Ia melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkahnya kini terasa berbeda, bukan karena lantai marmernya, tetapi karena cara orang-orang menyingkir memberi jalan. Di luar gedung, matahari sudah lebih tinggi. Pantulan kaca gedung memantulkan bayangan dirinya yang masih sama. Kemeja pudar, sandal sederhana, tas kain tua. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun di dalam, keadaan sudah sepenuhnya terbalik. Maya berdiri terpaku di dalam bank menyaksikan pria yang dulu ia tinggalkan berjalan pergi tanpa sedikit pun menoleh kembali. Dimas berdiri di sampingnya menyadari bahwa mulai hari itu, setiap keputusan besar di perusahaannya akan melewati persetujuan Raka. Pembalikan keadaan itu tidak datang dengan teriakan atau penghinaan balasan. Ia datang dalam bentuk tanda tangan, angka, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan justru karena itulah, rasanya jauh lebih kuat. Beberapa hari setelah pertemuan di cabang Bank Mandiri kawasan Sudirman, kabar masuknya investor mayoritas di PT Graha Sentana mulai beredar di lingkaran bisnis Jakarta. Nama Raka Pratama yang dulu tenggelam, kini perlahan disebut kembali.
kali ini dengan nada berbeda. Namun di balik dinamika bisnis itu, ada satu percakapan yang belum selesai. Maya meminta bertemu Raka secara pribadi, bukan di bank, bukan di kantor Dimas, melainkan di sebuah kafe yang dulu pernah mereka datangi saat masih menjadi suami istri. Tempat sederhana, jauh dari sorotan, seolah ia ingin kembali ke titik awal. Raka datang dengan penampilan yang sama, sederhana, bersih, tanpa atribut kekayaan yang mencolok. Ia duduk di hadapan Maya dengan jarak yang terasa lebih emosional daripada fisik. Beberapa detik pertama hanya diisi suara sendok yang menyentuh cangkir. "Aku butuh jawaban jujur," ucap Maya akhirnya. "Waktu kita bercerai, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan bilang cuma soal bisnis gagal. Sekarang aku tahu, itu bukan seluruhnya." Raka menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi milik suami yang tersakiti, melainkan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. "Kamu ingat Arif?" tanyanya pelan. Maya mengangguk. "Partner yang menipumu?" "Bukan cuma menipu," koreksi Raka tenang. "Dia membawa prototipe sistem yang belum dipatenkan dan menjualnya ke pihak luar. Kalau waktu itu aku gegabah, namaku bisa terseret kasus hukum lintas negara." Maya mengerutkan kening. "Kenapa kamu tidak pernah cerita sedetail itu?" "Karena saat itu belum aman," jawab Raka tenang. "Aku sedang mengumpulkan bukti. Ada firma hukum di Singapura yang membantuku. Prosesnya panjang dan penuh resiko." Ia berhenti sejenak, memastikan Maya benar-benar mendengarkan. "Kalau kamu tetap bersamaku waktu itu, namamu juga akan ikut tercantum dalam penyelidikan keuangan. Rekening kita bisa dibekukan. Aset yang tersisa bisa disita sementara." Maya terdiam. Informasi itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. "Kamu menjauhkan aku karena itu," suaranya melemah. "Aku tidak menjauhkan," Raka menggeleng pelan. "Aku membiarkan kamu pergi." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi berat. "Aku tahu tekanan dari keluargamu, aku tahu kamu lelah, dan jujur saja, waktu itu aku tidak bisa menjanjikan apa-apa selain proses yang belum tentu berhasil." "Jadi kamu memilih diam?" tanya Maya, nada suaranya campuran antara kesal dan sedih. "Aku memilih menanggungnya sendiri." Maya memalingkan wajah, menahan emosi yang mulai menyeruak. "Aku pikir kamu menyerah. Aku pikir kamu terlalu gengsi untuk mengakui kegagalan. Aku memang gagal, tapi kegagalan itu belum selesai waktu kamu pergi." Maya terdiam lama. Selama ini ia mengira perceraian mereka terjadi karena Raka tak mampu bangkit. Kini ia tahu, Raka justru sedang berada di fase paling berbahaya dalam hidupnya. Fase di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Jadi semua ini, 2 triliun itu, perusahaan-perusahaan itu, lahir dari proses yang bahkan tidak pernah kulihat. Raka mengangguk. Kebanyakan proses memang tidak terlihat. Ada jeda lama sebelum Maya bertanya pelan, "Apa kamu pernah membenciku karena pergi?" Raka menggeleng. "Tidak, keputusanmu masuk akal dari sudut pandangmu. Kamu ingin kepastian. Aku tidak bisa memberikan itu waktu itu." Jawaban itu justru membuat dada Maya terasa lebih sesak. Tidak ada tuduhan, tidak ada kalimat yang bisa ia jadikan alasan untuk marah balik. "Aku salah menilaimu," bisiknya akhirnya. Raka tidak segera menanggapi. Ia hanya menatap cangkir kopinya yang kini mulai dingin. "Kita sama-sama membuat keputusan berdasarkan apa yang kita tahu saat itu. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah, hanya waktu yang menunjukkan hasilnya." Di luar kafe, lalu lintas Jakarta tetap bergerak seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena 2 orang sedang mengurai masa lalu. Namun bagi Maya, percakapan itu mengubah banyak hal. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai pria gagal yang tiba-tiba beruntung. Ia melihatnya sebagai seseorang yang diam-diam menanggung badai sendirian dan memilih kehilangan pernikahannya demi melindungi orang yang dikasihinya dari resiko yang bahkan tak pernah ia pahami. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, Maya menyadari bahwa alasan sebenarnya bukan kegagalan bisnis. Alasan sebenarnya adalah pengorbanan yang tak pernah diucapkan. Sejak hari penandatanganan akuisisi itu, ritme kerja di PT Graha Sentana berubah drastis. Gedung kantor pusat di kawasan bisnis Jakarta yang biasanya berjalan dengan pola lama, kini bergerak lebih cepat, lebih terstruktur, dan bagi sebagian orang, lebih menegangkan.
Nama Raka Pratama resmi tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Ia tidak mengambil kursi direktur utama. Ia tetap menempatkan Dimas Wiramken di posisi itu. Namun semua orang tahu, keputusan akhir kini berada di tangan Raka. Rapat pertama berlangsung tanpa basa-basi. Di ruang direksi, layar besar menampilkan laporan audit internal yang baru saja diselesaikan oleh tim independen pilihan Raka. Angka-angka merah muncul di beberapa proyek. Kebocoran anggaran, kontrak yang terlalu longgar, sistem keamanan data yang rapuh. Dimas duduk di ujung meja, berusaha mempertahankan wibawa, namun keringat tipis di pelipisnya sulit disembunyikan. Proyek Seruni Residence over budget 20%. Ujar Raka tenang sambil menunjuk layar. Dan tidak ada sistem pengamanan data pembeli yang memadai. Risiko kebocoran informasi sangat besar. Nada suaranya datar, profesional, tanpa nada menyerang. Kami sedang memperbaiki itu, jawab Dimas cepat. Seharusnya sudah diperbaiki sejak awal, balas Raka singkat. Ruangan hening, para manajer divisi saling pandang. Mereka menyadari satu hal, standar baru telah ditetapkan. Raka tidak pernah meninggikan suara. Justru ketenangannya yang membuat tekanan terasa lebih nyata. Setiap keputusan kini harus melewati analisis ketat. Setiap pengeluaran harus punya dasar kuat. Bagi perusahaan, itu penyelamatan. Bagi Dimas, itu ujian. Di rumah perubahan itu ikut terasa. Dimas lebih sering pulang larut, membawa beban rapat dan laporan revisi. Maya melihat suaminya kini berada di posisi yang dulu ia kira mustahil, diawasi dan dievaluasi oleh pria yang pernah ia anggap tak layak. "Kamu baik-baik saja?" tanya Maya suatu malam. Dimas menarik nafas panjang. Dia tidak pernah menyerang secara pribadi, tapi setiap datanya tepat, tidak ada celah untuk membantah. Maya terdiam. Ia tahu yang Dimas rasakan bukan sekedar tekanan profesional, itu adalah benturan harga diri. Sementara itu, Raka menjalankan perannya tanpa drama. Ia menolak fasilitas berlebihan, tidak pindah ke ruang kantor mewah, bahkan tetap datang dengan mobil sederhana. Fokusnya satu, menstabilkan perusahaan. Dalam beberapa bulan, hasilnya mulai terlihat. Arus kas membaik, investor lain kembali percaya. Proyek yang hampir mangkrak kembali berjalan. Media bisnis mulai memberitakan kebangkitan PT Graha Sentana sebagai contoh restrukturisasi sukses. Nama Dimas tetap disebut sebagai direktur utama, namun di kalangan internal, semua tahu siapa arsitek perubahan itu. Suatu sore setelah rapat evaluasi kuartalan, Dimas menghampiri Haka yang sedang menutup laptopnya. "Saya ingin bicara," katanya pelan. Raka mengangguk. "Silahkan." Dimas berdiri beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Dulu di bank, saya meremehkan Anda." Raka tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Itu sudah lewat. "Tidak bagi saya," lanjut Dimas jujur. "Sekarang saya paham kenapa Anda bisa berada di posisi ini." Raka menatapnya sebentar. Bisnis bukan soal siapa yang lebih keras bicara, tapi siapa yang lebih siap ketika risiko datang. Dimas mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada defensif dalam dirinya, hanya pengakuan. Karma bagi sebagian orang terdengar seperti hukuman, namun bagi Raka, karma lebih mirip konsekuensi alami dari pilihan dan sikap. Ia tidak pernah berusaha menjatuhkan Dimas, ia justru menyelamatkan perusahaan itu dari kehancuran. Namun konsekuensi dari kesombongan masa lalu tetap terasa, bukan dalam bentuk balas dendam, melainkan dalam perubahan posisi. Maya menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat Raka tidak pernah mempermalukan Dimas di depan karyawan, tidak pernah menyindir di ruang rapat. Sikapnya konsisten, profesional, dan terukur. Suatu hari Maya bertemu Raka di lobi kantor setelah rapat besar dengan investor. "Perusahaan ini benar-benar berubah," ucap Maya pelan. "Karena sistemnya berubah," jawab Raka. Maya menatapnya dengan mata yang lebih jernih dibanding pertemuan mereka di bank dulu. "Kamu tidak pernah mencoba menjatuhkan Dimas. Kalau perusahaan jatuh, ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Itu bukan cara saya." Kalimat itu membuat Maya sadar sepenuhnya.
Kekuatan terbesar Raka bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada kendali dirinya. Karma dan konsekuensi akhirnya berjalan dengan caranya sendiri. Dimas belajar merendahkan ego dan bekerja di bawah standar yang lebih tinggi. Maya belajar bahwa penilaian tergesa bisa menutup mata terhadap proses panjang seseorang. Dan Raka, ia tidak mendapatkan kepuasan dari melihat orang lain tunduk. Kepuasannya datang dari melihat sistem berjalan benar, dari memastikan tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi pengkhianatan seperti yang pernah ia alami. Di balik semua pembalikan keadaan itu, tidak ada sorak kemenangan, hanya realitas baru yang terbentuk dari pilihan-pilihan lama. Karena pada akhirnya, setiap tindakan memiliki bayangan yang akan kembali, bukan selalu untuk menghukum, namun untuk mengajarkan. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga pucat ketika Raka Pratama berdiri di balkon kantor PT Graha Sentana. Di bawah sana, lalu lintas tetap padat, klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat mengejar urusan masing-masing. Kota tidak pernah benar-benar peduli siapa yang sedang berada di puncak atau di dasar. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari di cabang Bank Mandiri Sudirman itu. Perusahaan stabil, proyek berjalan sesuai jadwal. Sistem keamanan digital yang dulu diremehkan, kini menjadi standar baru di seluruh lini operasional. Namun, di balik semua angka dan laporan keberhasilan, hidup Raka tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih memilih kopi biasa dibanding minuman mahal, masih berjalan dengan pakaian yang tidak banyak berubah, seolah 2 triliun rupiah di rekeningnya hanyalah angka yang tidak pernah ia biarkan mendefinisikan dirinya. Suatu malam setelah rapat besar dengan investor, Dimas menghampirinya di parkiran. "Terima kasih," ucap Dimas pelan. Raka menoleh. "Untuk apa?" "Karena Anda tidak pernah mempermalukan saya, padahal Anda bisa saja melakukannya." Raka terdiam sejenak. Tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan menjatuhkan orang lain. Dimas mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada ketegangan di antara mereka. Hanya pemahaman. Di sisi lain, Maya perlahan belajar menerima kenyataan dengan cara yang lebih dewasa. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai masa lalu yang salah ia pilih, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Suatu sore, tanpa sengaja mereka bertemu lagi di lobi kantor. Tidak ada kerumunan, tidak ada sorotan, hanya 2 orang yang pernah berbagi hidup. "Kamu terlihat tenang," ucap Maya. "Aku memang tenang," jawab Raka. "Kamu tidak pernah berubah ya?" lanjutnya setengah tersenyum. Raka menggeleng pelan. "Aku berubah, hanya saja bukan di bagian yang terlihat." Kalimat itu menggantung lembut di udara. Maya menunduk sejenak sebelum berkata, "Aku belajar banyak dari semua ini." "Aku juga," balas Raka. Tidak ada drama, tidak ada niat untuk kembali. Yang ada hanyalah penerimaan. Raka akhirnya memilih mundur perlahan dari operasional harian perusahaan setelah sistem benar-benar stabil. Ia menunjuk tim profesional untuk menjalankan visi jangka panjangnya. Baginya, kendali bukan soal duduk di kursi tertinggi selamanya, melainkan memastikan arah sudah benar. Di suatu pagi yang tenang, ia kembali berdiri di depan gedung Bank Mandiri yang sama. Kali ini bukan untuk transaksi besar, bukan untuk pembalikan keadaan, hanya untuk urusan rutin. Satpam yang mengenalinya langsung memberi salam hormat. Raka membalas dengan anggukan biasa. Ia tersenyum tipis, mengingat hari ketika ia berdiri di tempat yang sama dengan pakaian lusuh dan tatapan diremehkan. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya pelajaran. Hidup telah menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena proses paling besar sering terjadi dalam diam, jauh dari sorotan, jauh dari pujian. Uang bisa mengubah cara orang memandang, tetapi tidak bisa mengubah siapa diri seseorang jika ia tidak mengizinkannya. Raka tidak pernah membutuhkan pengakuan untuk merasa berharga. Ia tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, ia membalasnya dengan pembuktian, tanpa teriak, tanpa pamer. Dan pada akhirnya,
bukan angka 2 triliun rupiah yang menjadi inti kisah ini, melainkan kesabaran ketika diremehkan, keteguhan ketika ditinggalkan, dan kebijaksanaan ketika akhirnya berada di atas. Karena roda kehidupan memang berputar, namun yang menentukan bagaimana kita berdiri saat roda itu berbalik adalah karakter kita sendiri. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti, Raka melangkah pergi dengan langkah ringan, tidak lebih tinggi dari orang lain, tidak lebih rendah pula. Hanya seorang pria yang pernah diremehkan dan memilih membuktikan segalanya dengan cara yang bermartabat.